Ada luka sejarah yang tak hanya tertulis di kertas kolonial, tetapi juga terpatri di tubuh mereka yang dirantai, diseret jauh dari tanah kelahiran, dan dipaksa bekerja hingga batas nalar manusia. Melalui penelusuran sejarah yang tajam dan menyentuh, Dato. Ahmad Elfian, DPMP, sejarawan dan budayawan penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, mengangkat kembali kisah menyayat dari masa kelam kolonial di Bangka, tentang mereka yang disebut sebagai orang rantai. Cerita ini bermula dari keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 4 Februari 1851. Dalam Besluit nomor 3, Depati Amir, sang pahlawan Bangka Belitung, dijatuhi hukuman buang seumur hidup ke Kepresidenan Timor, hidup di bawah pengawasan ketat polisi kolonial. Naman Semenggak Perlawanan Tak Langsung Padam. Bertahun setelah itu, dua pengikut setia Amir, Oemang dan Roisin, masih terus bergerak dalam senyap, melawan di distrik Blinyu dan Sungai Liat. Pada bulan Agustus 1864, suasana di Pulau Bangka kembali genting. Ketakutan mulai menyelimuti, karena perlawanan yang dianggap telah mati ternyata masih menyala. Oemang ditangkap oleh Administratur Fosma-R pada 12 Agustus, dan 3 hari kemudian Roisin berhasil diringkus oleh Demang Abdul Syukur. Oemang tak sempat menghirup udara bebas lagi. Ia meninggal 2 bulan setelah ditahan, diduga karena sakit perut. Roisin bernasib berbeda, lebih tragis. Karena dikenal licin, kerap berkeliaran dan kabur dari tahanan, Roisin akhirnya dijatuhi status sebagai orang rantai, ketingganger, oleh Landraat Bangka. Ia dikirim jauh dari negerinya, menuju tambang batu bara Sawah Lunto di Sumatera Barat. Tak sekadar ditahan, Roisin dipaksa bekerja dalam kondisi rantai melingkari leher, tangan, dan kakinya. Semua itu berdasarkan Besluit Pemerintah Hindia Belanda tanggal 24 Agustus 1867, nomor 10. Di Sawah Lunto, Roisin bergabung dengan para orang rantai lainnya. Mereka didatangkan dari penjara Batavia, Makassar, Bali, Madura, Jawa, dan juga dari Bangka. Kolonial menyebut mereka sebagai para penjahat perang dan kriminal, namun sejarah tahu, banyak dari mereka justru adalah pejuang, pemberontak, dan orang-orang dengan keberanian serta kesaktian luar biasa, yang tak bisa dibungkam oleh jeruji besi biasa. Mereka lalu dijadikan tenaga kerja paksa, tulang mereka pada di lubang tambang, jiwa mereka dipekandangi oleh sistem kolonial, dan nama mereka dikubur dalam sunyi sejarah. Namun hari ini, lewat kisah yang kembali dibangkitkan, kita bisa mendengar kembali suara rantai yang pernah bergema dari tubuh para pemberani. Orang-orang rantai dari Bangka, yang dirantai raganya, tapi tak pernah dijinakkan semangat juangnya.